Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tragedi Karbala dikenal juga dengan tragedi berdarah karena terbunuhnya cucu kesayangan Nabi, yaitu Sayyidina Husain bin Ali. Di antara tokoh yang bertanggung jawab atas pembunuhan Husain radhiyallahu anhu, yang paling dikenal adalah Ubaidillah bin Ziyad bin Muawiyah. Ubaidillah sendiri adalah cucu pendiri kekhalifahan Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada bulan itu dialah yang memerintahkan Umar bin Sa'ad untuk membunuh Husain, sang cucu kesayangan Rasulullah SAW tersebut. Umar bin Sa'ad ini bukanlah orang biasa. Dia berasal dari kabilah ternama ketika itu. Ayahnya adalah seorang Ansar sejati, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tetapi selama hidupnya Umar tidak berperilaku terpuji layaknya ayahnya atau kabilahnya yang merupakan penyokong Rasulullah SAW. Umar malah berbalik dari sikap ayahnya hingga dia tega membunuh cucu Rasulullah SAW tersebut. Dalam berbagai riwayat, Umar bin Sa'ad digambarkan sebagai sosok yang ambisius dan menghalalkan segala cara demi syahwatnya terhadap harta dan juga kekuasaan. Hal ini berputar 180 derajat dari sikap ayahnya yang adalah seorang sahabat Rasulullah ketika berada di Madinah. Ayahnya sendiri adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah sosok pembela Rasulullah yang terkenal mahir dalam peperangan dan menguasai cara memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sang pembela Nabi sampai darah penghabisan, sedangkan anaknya Umar bin Sa'ad merupakan sosok pembunuh cucu kesayangan Nabi Muhammad tersebut. Umar bin Sa'ad memimpin pasukan yang menyerbu rombongan Husain radhiyallahu anhu di Karbala dengan janji dari sang penguasa, dengan janji diiming-imingkan sebuah jabatan menjadi gubernur daerah Rai, yaitu sebuah kota kuno yang berada di Tehran ataupun Iran. Pembunuhan biadab terhadap Husain digambarkan terperinci oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab tersebut, Ibnu Katsir menceritakan bagaimana pasukan menganiaya Husain bin Ali hingga beliau wafat. Mereka menyerang dari segala penjuru. Pasukan biadab itu bahkan tega memenggal kepala Husain bin Ali tersebut. Ibnu Katsir dalam kitabnya menuliskan bahwa yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Ammar Nakhai, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan juga hidung Husain. Lalu Abbas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Peristiwa itu terjadi pada bulan ini, yaitu pada bulan Muharram, bertepatan pada 10 Muharram ataupun dikenal dengan Hari Asyura. Ibnu Katsir juga mencatat sebanyak 72 orang tentara Husain yang terbunuh pada hari tersebut di padang Karbala. Tragedi perang Karbala adalah tragedi yang sangat menyedihkan dan peperangan yang sangat tidak seimbang karena pihak Husain hanya terdiri pula dari anggota keluarganya serta pengikut lainnya yang berjumlah hanya sekitar 128 orang saja. Namun sedangkan pasukan bersenjata Yazid yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad berjumlah 4.000 sampai 10.000 orang. Berdasarkan riwayat Ibnu Abdul Rabbah dalam kitabnya Aqaidul Al-Farid, terdapat 12 anak kecil di antara tawanan perang, termasuk di antaranya adalah Muhammad ibnu Al-Husain dan Ali ibnu Al-Husain. Di antara wanita Ahlul Bait yang ditawan di Karbala adalah termasuk Zainab Al-Kubra, Ummu Kulthum,
Fatimah putri Amir al-Mu'min, Fatimah putri Imam Husain, Sakinah putri Imam Husain, Ruqayyah putri Imam Husain yang baru berusia 4 tahun, Rubab putri Imam Al-Qais, istri terhormat Imam Al-Husain, Ramlah istri Imam Al-Hasan, dan ibu dari Qasim ibnu Al-Hasan. Umar bin Sa'ad dikhianati Ubaidillah bin Ziyad dan kehidupan ketakutannya. Setelah pembantaian tersebut, tepatnya pada tanggal 12 Muharram, setelah menguburkan jasad-jasad pasukan, Umar bin Sa'ad pergi ke Kufah dengan bersama keluarga Imam Husain yang tertawan. Ketika ia sampai di hadapan Ubaidillah bin Ziyad di Kufah, Ubaidillah ingin agar Umar menyerahkan kembali surat tentang perang dengan Imam Husain. Ibnu Sa'ad pun mengklaim bahwa surat itu telah hilang, dan Ubaidillah berkata bahwa surat itu akan diambilnya dari Umar bin Sa'ad. Ubaidillah mengkhianati dan melepas diri atas peristiwa terbunuhnya cucu Nabi itu, hingga kondisi Umar bin Sa'ad itu sangat terlontang-lantung, hingga dia menjadi sosok pembunuh cucu Rasulullah, dan juga dia terbengkalai dan dikhianati oleh pemimpinnya yang menyuruhnya untuk membunuh dan menyerang pasukan Husain tersebut. Iming-iming dan janji-janji manis yang pernah dijanjikan oleh Ubaidillah bin Ziyad kepada Umar bin Sa'ad, semuanya hanyalah angin surga semata-mata, dan hingga akhirnya berakhir dengan angin neraka. Ibnu Sa'ad tidak memiliki apa-apa lagi. Ia bahkan menggambarkan dirinya bahwa tidak ada seorang pun yang kembali ke rumah dengan nasib buruk seperti diriku, karena aku mentaati penguasa yang zalim dan telah menginjak-injak keadilan dan memotong ikatan keluarga. Nasib buruk Umar bin Sa'ad usai membunuh Husain tak berhenti di situ saja. Jabatan kekuasaan yang dijanjikan pada mulanya, ia dijanjikan untuk memperoleh jabatan gubernur di daerah Rai oleh Ibnu Ziyad asal melawan Husain. Namun nyatanya menjelang ajalnya pun Ibnu Sa'ad tidak memiliki apa-apa lagi. Umar pun diburu oleh rasa ketakutan dan penyesalan hingga kekhawatiran akan dibunuh oleh pembela Husain. Sebab bagaimanapun Husain adalah cucu Nabi dengan pendukung dari berbagai kalangan, mulai dari Mekah, Madinah hingga Kufah. Tewasnya Umar bin Sa'ad. Ketika terjadi perlawanan Sulaiman bin Surat al-Khazai al-Kufi yang bertujuan untuk menuntut balas atas para pembunuh Husain pada tahun 65 Hijriah atau 684 terus bersembunyi, maka pada malam-malam hari tidur di Dar al-Imarah. Kemudian ketika Mukhtar bin Abi Ubaid Saqafi pada tahun 66 Hijriah mengadakan perlawanan guna menuntut balas atas darah Imam Husain dan telah menguasai Kufah. Umar bin Sa'ad melarikan diri bersama dengan Muhammad bin Ash'ad, orang yang juga hadir dalam peperangan tersebut. Namun ketika perlawanan Mukhtar meletus, ia kembali ke Kufah, dan dengan tokoh-tokoh yang melawan Mukhtar, ia mengambil kontrol masyarakat. Dengan kekalahan yang diderita oleh masyarakat Kufah, Ibnu Sa'ad lari ke arah Basrah dan diberi perlindungan oleh Mus'ab bin Zubair. Mukhtar mengutus Abu Khulus Sabami, yaitu salah seorang komandannya, untuk mengejar mereka. Ia pun berhasil menangkap Ibnu Sa'ad dan membawanya ke hadapan Mukhtar. Ibnu Sa'ad tersebut dan juga anaknya yang bernama Hafiz bin Umar bin Sa'ad dibunuh atas perintah Mukhtar. Al-Alamah Al-Majlisi pada Zad Al-Ma'ad menjelaskan bahwa berdasarkan sebuah perkataan, Umar bin Sa'ad terbunuh pada hari ke-9 Rabiul Awal di tangan Mukhtar bin Abu Ubaidah Saqafi. Umar ditangkap di rumahnya lalu dipenggal kepalanya hingga dia tewas. Kematian Umar ini menjadi sesuatu yang sangat hina dan juga dina, karena dia tidak mendapatkan apa-apa setelah membunuh dan juga memerangi cucu Rasulullah tersebut.
yang dimana dia dijanjikan jabatan dan juga kekuasaan oleh penguasa ketika itu, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Akan tetapi semua itu adalah hanya janji-janji belaka saja. Umar tidak mendapatkan apa-apa hingga dia dikhianati dan juga ditelantarkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Dan sampai kematiannya pun Umar tidak pernah mendapatkan jabatan apa-apa. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang tragedi berdarah di Karbala dan juga sosok laki-laki yang membunuh cucu Rasulullah SAW tersebut, yaitu Ubaidillah bin Ziyad dan juga Umar bin Sa'ad, yang menjadi salah satu sosok laki-laki yang membunuh cucu Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.